Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar Surah Al-Baqarah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-214 ya. Nah, 214. Silakan dibaca siapa sekarang? Ya, Pak Edi silakan. A'udzubillahi Apa sebentar, aneh setting dulu. Diulang Pak Edi ya, Afan. Tadi ada. A'udzu Ya, Pak Edi. Silakan Pak Edi. Ya, udah Ustaz. Ya, silakan. Halo? Halo? Ya, Udah. ada masalah. Ya. Saya ulang. Mat. Saya ulang lagi ya Ustaz ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am hasibtum, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke neraka, kalian akan masuk ke surga sementara belum datang kepada kalian seperti yang telah berlalu kepada orang-orang yang terdahulu dari kalian. Mereka menderita menderita kesengsaraan dan goncangan sampai mereka sampai para rasul dan orang-orang yang beriman kepadanya berkata, kapan pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah dekat. Ya, lanjut ke. Ya. Am huruf istifham, hasibtum fi'il madhi, tum adalah fa'ilnya, an harfu nasbiyah, tadkhulu fi'il. Apaan? An harf apa Anda bilang tadi? An huruf nasab. Ya, lebih lengkapnya an harfu masdariyin wa nasbin gitu ya. An harfu masdariyin wa nasbin. Tadkhulu adalah fi'il mudhari. Mansubun bi an ya. Nasab mansubun bi an. Mansubun bi an. Al-wawu adalah fa'ilnya. Tadkhulu sebagai fa'il daripada maf'ul bi daripada hasibtum Ustaz ya. Nah. Al-jannata adalah maf'ul bi daripada tadkhulu, wa harfu ataf, lama ini harfu jazmin ya, huruf jazm ya. Lama harfu jazmin. Ya,
ya'tikum ya'ti fi'il Ya'ti ini fi'il mudhari majzumun mudhari majzum bilamma. baik ya'ti fi'il mudhari majzum bilamma kum maf'ul bi masalun adalah maf'ul bi yang kedua masalun Yang adalah kedua, fa'ilnya ya. fa'ilnya alladzina isim isyarah Isim mausul, alladzina isim mausul mudhaf khalau ilaih. adalah Mudhaf ilaih. Aladzina isim oh mausul ya sebagai mudhaf ilaih. alladzina adalah isim mausul sebagai mudhaf ilaih khalau fi'il madhi al-wawu sebagai fa'ilnya min qabli adalah jar majrur qablikum kum adalah sebagai mudhaf ilaih Nah, qabli adalah dia adalah dorof kum mudhaf ilaih masad ada masad itu sebagai fi'il madhi taknya. taknya sebagai al-fa'il hum Bukan, taknya itu namanya alamatut taknisi. masad adalah fi'il madhi taknya alamatun taknisi hum sebagai maf'ul bi al-ba'sa'u sebagai fa'il wa harfu atof wa dhara'u adalah ma'tuf wa huruf atof zulzilu fi'il madhi al-wawu sebagai fa'ilnya Zulzil ini fi'il madinya majhul ya. Karena kan asalnya zalzala yuzalzilu. Jadi ini fi'il madin majhul. Manil majhul gitu. zulzilu fi'il madhi majhul hatta adalah dorof yakulu fi'il Hatta bukan mudhari dhorob ya. Hatta di sini dia huruf nasab ya. Hatta harfu nasbin. hatta harfu nasbin yakulu fi'il mudhari nasab Mansubun bi hatta ya. mansubun bi hatta ar-rasulu Fa'il. fa'il daripada yakula wa harfu atif wa harfu atfin alladzina adalah ma'tuf isim Matuf ala rasul ya. Isim mausul sebagai matuf ala rasul. ila ar-rasulu amanu fi'il madhi al-wawu sebagai fa'ilnya ma'a dhorof al-ha sebagai mudhaf ilainya mata harfu istifham Nah, nasru itu sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. mata. Jadi kalau ada pertanyaan kayak gini, matanya ini sebagai mubtada. Oh ya. Mata sebagai mubtada, nasru adalah sebagai khobar daripada mata. Allahi Apa? Kalau mata Nasrullah ini matanya malah khobarnya. Nasrunya baru mubtada. Oh iya. Nasrullahi adalah mubtada, Allahi lafzu jalalah sebagai mudhof ilaih daripada nasru. Mata khabarnya ala itu namanya ini ada tuh istiftah. ala ada tu istiftah inna harfu nasbin Taukidin wa nasbin. taukidin wa nasbin nasrallahi adalah sebagai isim daripada inna Ismu inna nam. ismu inna Allahi lafzu jalalah sebagai mudhof ilaih qaribun adalah khabar daripada inna. Nah. Tafsirnya? Tafsirnya bal adonantum ayyuhal mu'minuna antadkhulul jannata walamma yusibkum minal ibtila'i misluma asoba al mu'minuna alladzina
Al-mu'minina minal alladzina mu'minina alladzina madau min qablikum. madau Min qablikum. min qablikum minal fuqara'i Minal wal faqri minal wal fakri amradi wal amrodi wal khaufi war ru'bi wal rabi. wajul jilu di al Bi anwa'il al yu an wajul jilu bi anwa'il makhawifi mukhawafi hatta qala rasulu kata khotar hatta qala rasuluhum wal mu'minuna ma'ahu ala sabili al istajali isjali lin nasri minallahi ta'ala mata nasrullahi ala inna nasrullahi qaribun minal mu'minina minal mu'minina. Nah. Bahkan mereka mengira wahai Bahkan orang-orang apakah kalian mengira apakah kalian mengira wahai orang mukminin bahwa kalian akan masuk surga padahal belum menimpa kepada kalian percobaan seperti apa yang telah menimpa orang-orang mukminin yang mereka yang mereka yang telah berlalu sebelum kalian. Dari orang-orang yang Berupa kefakiran dan kekurangan. Amrad itu sakit. Sakit ya, orang kefakiran dan sakit dan ketakutan warobi. Ru'bi ini dia sama kayak inilah apa namanya? Khauf ya, ketakutan. Ketakutan dan digoncangkan dengan segala macam anwa'ul makhawif ini hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang menakutkan. Dengan segala macam hal-hal yang mengkhawatirkan sampai Rasul kalian dan orang-orang orang yang beriman sampai bersama Rasul mereka dan orang beriman bersamanya. Sampai orang-orang Rasul yang bersama mereka dan orang-orang yang bersamanya berkata ala sabil istijal maksudnya dalam keadaan dengan kalian sebelumnya. Enggak ala sabil istijal itu maksudnya mereka bertanya ala sabil istijal ya dengan cara istijal itu ini apa namanya? Ingin disegerakan lin nasr. Pertolongan dari Allah. Mereka bertanya dengan jalan ingin disegerakan pertolongan dari Allah yang Maha Tinggi. Kapan pertolongan Allah itu? Bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat dari orang-orang yang beriman. Baik ya, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sedangkan belum datang kepada kalian apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Ya. Jadi yang namanya surga itu butuh perjuangan, butuh kesabaran. Jangan dikira kalau kita mau masuk surga, ya maka kita bisa bersantai-santai di situ. Bahkan ya surga ini dikelilingi oleh hal-hal yang melelahkan manusia. Sementara neraka dikelilingi oleh hal-hal yang membuat senang manusia. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Orang-orang sebelum kalian itu telah ditimpa kesusahan ya. Dan juga kekacauan. Wa zulzilu dan mereka pun diguncangkan
Maksudnya diberi guncangan berupa masalah-masalah kehidupan, ya, berupa kefakiran, kemudian sakit, ketakutan, kekhawatiran. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai utusan dan juga orang yang beriman yang ada bersamanya mengatakan atau bertanya, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah akan datang? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sungguhnya pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dibiarkan begitu saja. Bahkan mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa ujian. Ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Jadi, janganlah kita merasa bahwa ujian yang menimpa kita, cobaan yang menimpa kita, itu bentuk murkanya Allah kepada kita. Tidak selalu begitu. Ya. Tidak selalu begitu. Bahkan, ya, sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi, bahwasanya di antara tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah akan menguji kita dengan berbagai macam ujian. Ya, agar kita naik level. Agar kita naik level. Dan Allah ingin tahu apakah imanan kita itu, ya, berlaku hanya pada saat bahagia saja, atau baik suka maupun duka, baik senang maupun susah, kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka berhusnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah ingin mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika misalnya kita ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib bersabar atas ujian yang menimpa kita. Ya. Nah, karena apa yang menimpa kita ini tidaklah sebanding, ya, sebagaimana apa yang menimpa Rasulullah dan para sahabatnya. Begitu pula tidak sebanding dengan apa yang menimpa para rasul sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau mereka saja manusia mulia diberikan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kita manusia biasa. Maka janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita lanjutkan. Ya, Ibu Dahyali, silakan baca. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya apa yang mereka infakkan. Katakanlah apa yang kalian infakkan dari kebaikan kepada orang tua dan kaum kerabat, kepada anak-anak yatim, pada orang miskin, dan pada orang yang asabil dalam perjalanan. Dan apa yang kalian perbuat dari suatu kebajikan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Nah. Yas'alu fi'lun mudhari'un, al-wawu sebagai fa'il, al-kafu maf'ulun bihi, madza istisnaf ya Ustaz. Madza ini istifham ya, apa?
Maza harfu istifham. Yunfiquna fi'ul mudhari'un, al-waw sebagai fa'il. Qul fi'lun Tapi ini amrin. maza ini nggak cuma satu ya, ada ma sama za. Hah? Ini isim istifham itu maknya aja. Ma Oh. isim istifham sebagai mubtada dia. Kemudian za-nya isim mausul sebagai khobarnya. Karena kan artinya apa yang mereka infakkan. Kaza ini isim mausul sebagai khobarnya dan yunfikun adalah sebagai silahnya. Nah, jadi lengkap itu ya, mada yunfikun itu udah mubtada dan khobar. Apa tadi? Ismu istifhamin mubtada. Sebagai mubtada. Za ini isim mausul ya. Oh, isim mausul sebagai khobar. Khobar. Yunfikuna fi'lun mudhari'un sebagai silah. Ya, nggak usah sih. Di era biasa aja yunfikun fil mudhari wawunya. Yunfikuna fi'lun mudhari wawunya sebagai fa'il. Qul fi'lun amrin. Mubtada ya Ustaz ya? Kul, katakanlah ma anfaqtu min khairin fil walidain. Ya, jadi ini maknanya isim syarat ya. Ini kan apa saja yang kalian infakkan ya, kebaikan yang kalian infakkan fil walidain, maka jadi faknya ini adalah jawabannya. Nah, jadi ma isim syarat sebagai mubtada. Isim syarat sebagai mubtada. Anfaqtum, fi'lun madi, tumnya sebagai fa'ilnya. Min khairin jar majrur. Fa harfu ja Ustaz. Nah, harfu ja bisyartin. Harfu ja bisyartin. Lil walidaini jar majrur. Wa harfu atfin. Al akrabina maktub ke walidaini. Wa harfu atfin al yatama maktub ke al walidaini. Wa harfu atfin al masakina maktub. Wa harfu atfin ibni sabili maktub ke al walidaini. Wa ma harfu syartin. Ma harfu syartin sebagai mubtada. Isim ya, isim syartin mubtada. Isim syartin sebagai mubtada. Taf'alu fi'lun madi, fi'lun mudhari, al-waw sebagai fa'il. Min khairin jar majrur. Fa harfu jawab. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allah lafzu zalala sebagai isim inna. Bihi jar majrur. Alimun sebagai khobar. Nah, khobar inna ya. Nanti khobarnya ma sama tuh ya, ma yang pertama ma anfaqtum sama ma taf'alu, khobarnya di jawab syaratnya ya. Jadi fa'inal loha. Ya, nah. Baik. 215. Yas'aluka ashabuka ayyuhan nabiyyu ayyu syai'in yunfiquna min asnafi amwaluhum min asnafi amwalihim. Na'am. Amwalihim takriban ilallah. Emang ada ya? Apa Ustaz? Taqarruban ilallah ta'ala. Taqarruban ilallah ta'ala wa ala man yunfiqun. Wa ala man yunfiqun. Wa ala man yunfiqun. Qul lahum anfiqu ayyu khairin. Anfiqu ayya khairin. Anfiqu ayya khairin yatayassaru lakum. Yatayassaru lakum min asnafil mala al-halal. Min asnafil mali. Min asnafil malil halalil al-halali at-tayyibi. Waj'alu anfaqtukum lil walidaini. Ini alifnya alif waj'alu nafaqatakum. Salah. Waj'alu nafaqatakum lil walidaini wal aqrabina min ahlikum wazawi, ini jamaknya zu. Wazawi arhamikum. Wazawi Wazawi arhamikum.
Loncat Ibu. Oh, Wazawi iya. arhamikum. Wazawi arhamikum wal yatama allazina mata abauhum wa hum duna sinni Sinil bulughi. bulughi wal muhtajina allazina la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatuhum Wa yasuddu hajatahum. wa yasuddu hajatahum wal musafiru al muhtaji Ini kan matufnya ke ini ya. Ke lil walidain ya. Berarti di majrur. Wal musafiril muhtaji. Al musafiril muhtaji allazi ba'uda an ahlihi wa malihi. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha ta'ala bihi alimun. Nah. Sahabat-sahabatmu bertanya kepada kamu, wahai Nabi, apa yang mereka infakkan? Apa yang mereka infakkan dari bermacam-macam harta mereka untuk mendekatkan mereka kepada Allah Ta'ala. Dan apa yang kepada siapa mereka berinfak? Katakanlah kepada mereka, berinfaklah dari yang terbaik, yang mudah bagi kalian, dari macam-macam harta dan yang halal dan yang baik. Dan berikanlah. Jadikanlah. Apa Ustaz? Jadikanlah. Ya, jadikanlah. Jadikanlah infak kalian kepada kedua orang tua, kepada kaum kerabat dari keluarga kalian, dan kepada kerabat-kerabat kalian, dan kepada kepada anak yatim yang bapak mereka meninggal sedang mereka belum mencapai usia dewasa, dan kepada orang miskin yang mereka tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi hajatahum, kebutuhan mereka, dan musafir yang miskin yang jauh dari keluarga dan harta mereka. Dan apa yang kalian kerjakan dari kebaikan, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahuinya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mada yunfiqun, apa yang mereka infakkan? Qul, katakanlah kepada mereka, yaitu kepada para sahabat yang bertanya kepadamu tentang masalah infak, ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan dari bagian harta kalian, maka itu untuk kedua orang tua kalian. Kemudian untuk karib kerabat, ya, para saudara terdekat, kemudian untuk anak-anak yatim, kemudian untuk orang-orang miskin, dan untuk para musafir yang membutuhkan. Jadi ayat ini berkenaan tentang masalah infak, ya. Apa yang diinfakkan dan kepada siapa infak itu diberikan. Maka di sini kita mengetahui beberapa hukum. Yang pertama bahwasannya, ya, infak itu bisa diambil dari bagian harta kita. Kemudian yang kedua, bahwa infak itu yang paling afdal untuk menerima infak kita, yang pertama adalah kedua orang tua kita. Tentu kalau kedua orang tua kita ini memang orang yang membutuhkan. Kemudian
karib kerabat. Jadi kalau kita punya kelebihan harta, yang harusnya kita bantu lebih dulu, yang lebih utama kita bantu lebih dulu adalah saudara-saudara kita. Jangan sampai kita yang membantu orang lain yang tidak punya hubungan ya darah dengan kita, lalu kita melupakan keluarga terdekat kita. Ini salah urutan, salah prioritas. Harusnya yang kita prioritaskan adalah keluarga terdekat kita dulu. Kalau keluarga terdekat kita ya sudah terpenuhi kebutuhannya, baru kita membantu orang lain. Ya, jadi urutannya itu harus dari orang tua dulu. Kalau memang kedua orang tua kita membutuhkan. Kalau kedua orang tua kita tercukupi kebutuhannya, maka karib kerabat kita, saudara-saudara terdekat kita. Sudah itu baru yang lain, ya, seperti anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin. Siapa orang miskin? Yang dijelaskan di sini, alladzina la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum. Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki apa yang mencukupi mereka, mencukupi kebutuhan mereka, wa yasuddu hajatahum, dan menutup hajat mereka. Jadi sebetulnya orang miskin itu punya uang, tapi uang yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya secara penuh. Seperti misalnya kalau dalam sehari seseorang itu ya standar yang makannya misalnya 15.000, maka ya misalnya orang yang miskin itu dia punya uang cuma mungkin hanya 5.000. Ya, ini contoh gambaran saja. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebaikan apa saja yang kalian lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dan ini yang harus kita yakini sebagai seorang muslim, bahwasanya setiap kebaikan sekecil apapun Allah pasti mengetahuinya, Allah pasti mencatatnya, dan Allah pasti akan memberikan balasan bagi kebaikan tersebut. Ya, tidak ada yang sia-sia di dalam Islam. Tidak ada amalan yang kecil. Ya, jadi jangan kita menganggap remeh amalan, walaupun misalnya kita berinfak dengan Rp1.000. Tapi kalau kita ikhlas mengharapkan ya ridha Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi pahalanya lebih besar daripada kita berinfak 100.000 atau 1 juta atau 100 juta dan seterusnya, namun tidak dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinlah bahwa apapun kebaikan yang kita lakukan, terutama dalam masalah infak, sekecil apapun yang kita infakkan ini, insya Allah ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya, pasti mencatatnya, dan pasti akan membalasnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang gilirannya siapa sekarang? Pak Ardan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 216 Ustaz ya. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang padahal kalian tidak menyukainya. Wa'asa tetapi bisa jadi apa yang kalian tak suka baik untuk kalian. Bisa jadi apa yang kalian suka tidak baik bagi kalian. Dan Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kutiba fi'il madhi. Majhul ya. Oh ya, majhul ya. Majhul. Alaikum jar majrur. Al-qitalu. Al-qitalu naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Wa huwa wawunya itu hal ataf ya. kayak gini. Hal. Hal.
Nah, Hal wa huwanya huwanya berarti mubtada. mubtada. Wa huwa kurhun khobarnya Khobar. Ustaz ya. Hmm. Lakum jar majrur. Wa asa. Wa asa waw huruf atin. Asanya apa Ustaz? Asa itu fil madi. Fil madhi. Hmm. Fi an huruf nasbin wa masdarin Ustaz ya. An harfu masdariyin wa nasbin. Wa masdarin wa nasbin. Taqrahu fil mudhari mansubun bi an. Naam. Fa'ilnya waw, al waw. Syai'an mudhaf Maf'ul bih. maf'ulun bih. Nah, Maf'ulun bih. Wa sini hal juga sama kayak tadi, o-nya lil hal, huwanya hal. mubtada. Wa mubtada khairun khabar lakum jar majrur. Ini sama Nah, juga ya Ustaz ya. Wa an sama-sama. Nah, sama. sama. Allah Sama langsung aja Allahu. ya. Waw wallah huruf atfin. Allah lafzul jalalah mubtada ya Ustaz ya. Ya, Mubtada mubtada. ya'lamu fi'il mudhari' fa'ilnya lafzul jalalah Allah. Wa antum waw huruf atfin. Antum mubtada ya Ustaz ya. Antum mubtada lagi ya. Mubtada la dan harfu nafyin Ustaz ya. Ta'lam La harfu nafin, ya ta'lamun. fi'il mudhari' fa'ilnya waw. Oh-nya, nah. Saya baca tafsirnya. Tafsirnya faradallahu alaikum ayyuhal Mu'minuna qitalal kuffari Ustaz ya. qitalal kuffari, na'am. Wal qitala Wal qitalu makruhun. enggak maktuf Ustaz ya. Enggak, ini mubtada lagi. Wal qitalu makruhun. Wa qitalu makruhun lakum min jihati tabai Ustaz ya. Iya. Jihati tabai di Di masyaqqatihi masyaqqatihi wa wa apa ini Ustaz? wa kasrati makhatirihi. Kasrati makhatirihi. Wa qad takri wa qad takri Wa qad takrahuna syai'an. takrahuna. Wa qad takrahuna syai'an wa huwa fi haqiqatihi khairun lakum. Wa qad tuhibbuna syai'an lima fi minar rohati awil ladzati al-ajilati wa huwa syarrul lakum wallahu ta'ala ya'lamu ma huwa khairan lakum wa an Ya'lamu ma huwa khairul lakum. ya khairul lakum wa antum la ta'lamuna dzalik fabadiru ilal jihadi fi sabilih. Allah telah mewajibkan atas kalian ya ayyuhal mu'minun, Wahai orang beriman, kita lalu kufar memerangi orang-orang yang kufar ya. Nah. Dan memerangi makruhun yang dibenci ya. Sedangkan peperangan itu ya dibenci. Sedangkan peperangan itu dibenci oleh kalian dari kebiasaan kalian gitu ya. Dari sisi tabiat. Dari sisi tabiat. Ya. Dari sisi tabiat di masyaqqatihi, ana nggak paham Ustaz. Masyaqqah itu kesulitan, karena kesulitannya dan banyaknya bahaya-bahayanya.
dan banyaknya bahaya-bahaya. Dan setelah kalian dan kalian telah membenci Enggak, kot ini kalau kayak gini terkadang ya. Kalau setelah kot fil mudhari itu artinya terkadang. Dan terkadang kalian membenci sesuatu gitu. Terkadang kalian membenci sesuatu dan yaitu secara hakikat baik kalian, dan terkadang kalian menyukai sesuatu Sesuatu yang terdapat di dalamnya rohah, itu apa? Kesenangan ya atau kesenangan ya, atau kelezatan yang segera cepat ya, yang cepat ya, nah. Padahal dia itu buruk untuk kalian. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang baik untuk kalian dan kalian tidak mengetahuinya. Fabadiru Maka bersegeralah kalian, maka bersegeralah kalian berjihad di jalannya. Di jalan Allah, di jalannya. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal itu hal yang kalian benci. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ayat ini berkenaan dengan perintah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, melawan orang-orang kafir. Ya. Sementara berjihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, secara tabiat ini sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, karena ya perang ini kan ya membutuhkan pengorbanan, tidak hanya harta, waktu, bahkan nyawa dikorbankan demi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajar, secara tabiat manusia takut mati itu sesuatu yang wajar secara tabiat, ya. Dan Allah menegaskan bahwasanya seringkali manusia itu membenci sesuatu padahal itu baik baginya. Sebaliknya, seringkali manusia itu menyukai sesuatu padahal itu buruk baginya. Ya. Dan Allah lah yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Sehingga kita harus meyakini bahwa semua syariat yang Allah tetapkan untuk kita kaum muslimin itu adalah yang terbaik untuk kita. Mungkin ada beberapa syariat yang mungkin ya bagi sebagian orang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan logika mereka, maka sebagai seorang muslim yang mengaku menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib meyakini bahwasanya apapun yang Allah tetapkan untuk kita itu pasti yang terbaik untuk kita. Syariat qisas misalnya, mungkin bagi sebagian orang itu nampak kejam, ya, bunuh balas bunuh, mencuri dipotong tangannya, zina dicambuk dan dibunuh, ya kalau dia sudah menikah. Bagi sebagian orang, ya mereka merasa bahwa beberapa hukum syariat ini tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Padahal bagi seorang yang mengaku muslim, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala secara penuh, maka dia pasti meyakini bahwasanya semua syariat yang Allah tetapkan untuk kita para manusia itu merupakan yang terbaik bagi manusia. Ya. Seperti qisas, di situ ada kehidupan, ya. Dan terbukti negara-negara yang tegas menerapkan hukuman qisas seperti Arab Saudi, yaitu
tingkat kejahatannya termasuk yang paling rendah di antara negara-negara di dunia ini. Ya. Dan berkaitan dengan masalah jihad, ya tentu karena di dalamnya ada masyaqqah, ada kesulitan, dan adanya bahaya di dalamnya, maka wajar kalau secara tabiat manusia itu takut. Namun Allah di sini meyakinkan bahwasanya seringkali manusia itu membenci sesuatu padahal itu baik bagi mereka. Sebaliknya seringkali mereka menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi mereka. Dan Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui ya hakikat tentang masalah-masalah yang ada di dunia. Sehingga kita sebagai seorang muslim wajib menyerahkan diri kita secara penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ya, Bu Reni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, tentang berperang di dalamnya. Katakanlah perang di dalamnya merupakan dosa besar dan menghalangi dari perang di jalan Allah dan dan mengingkarinya, dan tadi mengingkari dari orang dari Masjidil Haram dan pengusiran keluarganya darinya lebih besar di sisi Allah, dan fitnah itu lebih besar dosanya dari peperangan. Dan apa namanya ini, dan tunggu. Oh ini Walayazaluna kan? Mereka tidak akan mereka senantiasa atau terus menerus. Ya, mereka akan terus menerus memerangi kalian sampai kalian kembali dari agama kalian jika mereka sanggup. Dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, kemudian mati sedangkan dia dalam kondisi kafir, maka mereka maka sia-sia amal mereka di dunia dan akhirat, dan mereka merupakan orang-orang penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Yas'aluna fi'il mudhari wawu sebagai fa'il, al-kafu maf'ul bih, anis syahri jar majrur, al-harami na'at. Qitalin ini tuh maf'ul bih ya Ustadz? Maf'ul bih. Tapi ini masa maf'ul bih majrur? Ya, makanya ini majrur, tapi nggak ada ininya, nggak ada. Jadi ini masih dari yang tadi ya. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, yaitu tentang perang di dalamnya. Berarti ini badal ya? Badal bener ya? Ya badal ya, badal. Fihi jar majrur. Qul fi'il amr, qitalun ini mubtada, fihi jar majrur, kabirun khobar, al-wawu harfu atfin, saddun mubtada, an sabili jar majrur, Allah lafzul jalalah mudhof ilaih, al-wawu harfu atfin,
kufrun ini maktuf ke saddun, bihi jar majrur. Al-wawu harfu atfin, al-masjidi maktuf ke sabil, al-harami na'at. Al-wawu harfu atfin, ikhraju ini maktuf ke saddun. Ahli mudhaf ilaihi, al-ha'u mudhaf ilaihi juga. Minhu jar majrur, akbaru khabar, indallahi jar majrur. Al-wawu harfu atfin, al-fitnatu ini mubtada, ya, akbaru khabar, minal qatli jar majrur. Al-wawu harfu atfin, la nafiyun, yazaluna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'il, yuqatilun. La yazaluna ini temannya kana ya. Oh, iya. Jadi dia fi'il mudhari naqis. Fi'il mudhari naqis, wawu sebagai isim, yuqatiluna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'il, kum maf'ul bih, dan ini sebagai khobarnya ya, Ustaz. Ya, khobarnya la yazalun. Hatta ini harfu nasbin, yaruddu ini fi'il mudhari mansub bi hatta, kum maf'ul bih. Andini jar majrur, kum mudhaf ilaih. In ini harfu syartin wa jazm, ya. Istata'u fi'il mudhari majzum bi in. Al-wawu harfu atfin, man isim syartin sebagai mubtada, yartadid ini fi'il mudhari majzum bi man, minkum jar majrur. Andini jar majrur, al-ha'u mudhaf ilaih. Al-fa'u harfu atfin, yamut. Nah, ini fa'u harfu jawab syartin. Oh, kirain harfu jawab syartinnya yang fa'ulaika, Ustaz. Yang oh iya benar ya. Tanya huruf ataf ya. Berarti sini al-fa'unya harfu atfin, yamut fi'il mudhari ya. Al-wawu ini harfu al-wawu hal ya Ustaz ya, huwa mubtada, kafirun ini khobar. Alfa harfu jawab syartin, ulaika mubtada, habitat ini fi'il madhi. A'malu ini sebagai fa'ilnya, hum sebagai mudhaf ilaih, fid dunya jar majrur, al-wawu harfu atfin, al-akhirati ma'tuf ke ad-dunya. Al-wawu harfu atfin, ulaika mubtada, ashabu khobar, an-nari sebagai mudhaf ilaih, hum mubtada, fiha jar majrur, khaliduna fi'il mudhari. Apa namanya? Mana fi'il mudhari? Salah ya Ustaz. Hum Khalidun, khobar aja. Ya, khobar. Khalidun, khobar. Tafsirnya. Yas'alukal musyrikuna ayyuhar rasul anisyahril haram. Hal yahillu fihil qital? Qul lahum al-qitalu fi syahril harami azimun indallahi istihlalahu wa safakat dima'i fihi. Wa man'ukumun nasa min dukhulil islami bit-ta'dzibi wa tahwifi wa juhudukum billahi wa bi rasulihi wa bidini wa man'ul muslimina min dukhulil masjidil haram wa ikhrajin nabiyyi wal muhajirina minhu wa hum ahluhu wa awliya'uhu. Dzalika akbaru dzamban wa a'zamu jarman 'indallahi minal qitali fi syahril harami wa syirkul ladzi antum fihi akbaru wa ashaddu minal qatli fi syahril harami wa haula'il kuffaru lam yartadda'u an jara'imihim bal hum mustamiruna 'alaiha wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'anil islami ilal kufri in istata'u tahqiq qadzalik. Wa man yuti'hum minkum ayyuhal muslimun wa yartadid an dinihi fayamut 'alal kufri faqad dhahaba 'amaluhu fid dunya wal akhirati wa sara minal mulazamina linari jahannami la yakhruju minha abadan. Bukan jahannami, jahannama ya. Linari jahannama La yakhruj minha abada. La yakhruj minha abada. La yakhruju.
Oh ya, la yakhruju minha abada. Mereka bertanya kaum musyrikin bertanya kepadamu, wahai Nabi, wahai Rasul, tentang bulan haram. Apakah perang di dalamnya dihalalkan? Apakah ya katakanlah kepada mereka, perang di bulan haram itu lebih besar di sisi Allah. Istihlalahu itu apa ya, Ustaz? Penghalalannya. Penghalalannya dan penumpahan darah di dalamnya, dan pelarangan kalian terhadap manusia dari masuknya kepada Islam dengan menyiksa dan menakut-nakuti, dan pengingkaran kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada agamanya, dan pelarangan terhadap kaum muslimin dari masuknya ke dalam Masjidil Haram, dan pengusiran Nabi dan orang-orang yang berhijrah darinya, sedangkan mereka adalah keluarganya dan penolongnya. Itu semua lebih besar dosanya dan lebih dahsyat kejahatannya di sisi Allah daripada perang di bulan haram. Dan kesirikan yang kalian lakukan di dalamnya lebih besar dan lebih dahsyat daripada peperangan di bulan haram. Dan orang-orang yang kafir tidak jera dengan kejahatan-kejahatan mereka. Bahkan mereka terus menerus gitu melakukannya, dan tidak tadi Ustaz? Senantiasa. Oh ya, senantiasa, dan senantiasa memerangi kalian sampai kalian kembali sampai kalian yang murtad dari Islam kepada kekafiran jika mereka mampu melakukannya. Dan barang siapa yang mengikuti mereka di antara kamu, wahai muslimin, dan murtad dari agamanya, kemudian mati di atas kekafiran, maka lenyaplah amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan menjadi penghuni neraka jahanam dan tidak akan keluar darinya selamanya. Wafik barakallahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, yaitu tentang berperang di bulan-bulan haram. Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah bahwasanya berperang di bulan haram itu merupakan urusan yang besar, maksudnya hal yang terlarang. وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ. Dan mencegah orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencegah orang dari masuk ke Masjidil Haram dan mengeluarkan penduduknya darinya, yaitu perbuatan kalian orang kafir Quraisy, di mana kalian mencegah orang dari Islam, kalian pun tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian mencegah kaum muslimin untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram, bahkan kalian mengusir Rasulullah dan para sahabatnya dari kota Makkah. Akbaru indallah, ini lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah yaitu kesyirikan itu lebih besar daripada pembunuhan. Jadi fitnah yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Karena kesyirikan itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dosa-dosa yang lain. Kalau seseorang, misalnya seorang muslim tidak sholat, tapi dia masih punya keimanan dalam hatinya, maka dia masih muslim. Tapi kalau seorang muslim melakukan kesyirikan, maka ini bisa menggugurkan keimanannya. Sehingga tidak heran kalau Allah mengatakan wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu lebih dahsyat, lebih besar urusannya si Allah daripada pembunuhan, daripada peperangan.
وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Dan mereka, yaitu orang-orang kafir, senantiasa berusaha memerangi kalian sampai kalian berpaling dari agama kalian. Ini istata'u, jika mereka mampu. Artinya mereka dengan segenap kemampuan mereka, sekuat tenaga berusaha bagaimana agar kaum muslimin murtad dari agama mereka. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Maka siapa saja yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu kemudian dia mati, dan dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang yang gugur amalannya di dunia maupun di akhirat. Dan mereka itulah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sudah beriman, lalu kemudian murtad, keluar dari Islam, kembali kepada kekafiran, lalu dia mati dalam keadaan kafir, misalnya dia memeluk Islam selama 60 tahun misalnya, kemudian di usia 61 dia murtad, maka gugur seluruh amalannya, ya. Maka rugi sekali orang yang mengakhiri hidupnya, ya, dia mati dalam keadaan kafir. Karena orang yang mati dalam keadaan kafir, gugur seluruh amalannya, baik di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah para penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Kenapa mereka kekal? Ya, karena sekalipun seseorang misalnya memeluk Islam dari kecil, lalu kemudian menjelang kematiannya, ya 2-3 tahun misalnya, dia kafir, murtad, maka sia-sia, 60 tahunnya itu sia-sia. Karena kalau seseorang sudah murtad dari agama Islam, gugur seluruh amalannya, dan dia termasuk orang kafir, sementara orang kafir itu adalah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya. Nah, sampai sini teorinya, kita lihat kalau ada pertanyaan. Ibu Dahyelis bertanya, Ustaz, jadi kesalahan kaum muslimin itu wajar ya sebagai ujian dari kecil maupun besar ujian tersebut? Iya. Jadi musibah yang menimpa kita harusnya kita sikapi dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita optimis, kita harus optimis bahwa musibah yang menimpa kita ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah ingin mengangkat derajat kita, ya. Allah ingin mengangkat derajat kita lebih tinggi lagi. Yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya itu juga harusnya dijadikan ajang agar kita muhasabah. Barangkali ya ada amalan-amalan yang terluput dari kita sehingga Allah peringatkan kita. Tapi intinya jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika musibah menimpa kita, kita harus optimis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian selanjutnya masih dari Ibu Dahyelis ya. Kalau orang tua mampu untuk hidup sederhana, apa juga utama berinfak ke orang tua? Anak lebih mampu daripada orang tua. Karib kerabat tidak mampu tapi hidupnya agak foya-foya. Bagaimana dengan kerabat demikian? Ya, tentu kita sendiri yang bisa menilai bagaimana keadaan orang tua kita dan saudara-saudara kita. Karena yang dimaksud dengan mampu di sini adalah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Adapun kebutuhan sekundernya tentang rumah, ya, tentang kendaraan, maka kita tidak wajib membantu di situ. Yang wajib dibantu adalah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang berkaitan dengan pakaiannya, kemudian tempat tinggalnya nggak mesti beli ya, bisa ngontrak. Kemudian yang paling penting adalah makanannya, ya, makanan sehari-harinya. Kalau kita, ya, batas kewajiban kita sebagai seorang anak kalau memiliki orang tua yang kurang mampu adalah memastikan bahwasanya mereka memiliki pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak huni, kemudian makanan yang cukup untuk makan ya sehari-hari. Adapun yang sifatnya sekunder seperti membeli rumah, kemudian kendaraan, ya, maka ini bukan yang termasuk wajib, ya.
Begitupun kerabat kita yang mampu menilai bagaimana kemampuan mereka. Jadi kitalah yang bisa melihat apakah saudara kita ini lebih layak untuk dibantu atau seperti apa. Tapi intinya kalau kita dihadapkan pada pilihan membantu orang lain dengan membantu keluarga kita secara keadaan misalnya sama-sama membutuhkan, maka membantu keluarga terdekat kita lebih afdol. Karena kita mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala menyambung tali silaturahim. Yang kedua, pahala menginfakkan harta kita. Ya. Pahala menginfakkan atau menyedekahkan harta kita. Jadi memang kalau kita membantu saudara terdekat kita, pahalanya 2, ya pahala silaturahim dan juga pahala infak itu sendiri. Nah. Bagaimana kalau kerabat berada jauh di kampung? Apakah termasuk kerabat terdekat? Iya, jadi yang namanya saudara itu tidak diukur dengan jarak, kecuali kalau tetangga. Kalau tetangga, iya, tetangga itu diukur dengan jarak. Kalau saudara, beda negara sekalipun, kalau memang saudara, maka itu masih dalam tanggungan kewajiban kita. Ya. Jadi memang, ya, apalagi zaman sekarang kan, jarak itu bukan masalah ya. Kita bisa berkomunikasi, bahkan setahu saya, di zaman sekarang, hampir tiap orang itu punya grup keluarga. Nah, disitulah manfaatkan ya. Jadi kita harus jadi yang terdepan. Jadi kalau misalnya kita alhamdulillah Allah beri kecukupan rezeki, maka harus kita yang terdepan. Kalau ada yang sakit kita bantu, ada yang kesusahan kita bantu, ya. Karena ini menggabungkan 2 kebaikan, ya kebaikan sebagai saudara dan kebaikan sebagai sesama muslim. Nah. Fitnah dalam konteks ayat ini, wal fitnatu asyaddu minal qatl, itu bicara masalah kesyirikan ya. Jadi kesyirikan yang kalian lakukan orang-orang kafir ya, itu jauh lebih besar di sisi Allah daripada masalah peperangan itu sendiri. Tapi maknanya bisa juga dibawa bahwa fitnah yang ucapkan oleh lisan seseorang itu bisa jadi lebih buruk daripada pembunuhan. Ya. Karena berawal dari lisan itu bisa merembet kemana-mana. Ini bisa juga dibawa ke makna yang seperti itu. Tapi kalau bicara konteks ayat ini, karena ini bicara masalah perbuatan orang kafir Quraisy, di mana mereka mengusir kaum muslimin, mereka mencegah orang untuk berislam, maka dalam konteks ayat ini bicara tentang kesyirikan. Ya, nah, bagaimana hubungan antara fitnah dengan berperang di bulan haram dalam ayat Ustaz? Jadi ayat ini kan cukup panjang ya, bicara banyak hal. Pertama tentang bagaimana hukum berperang di bulan haram. Ya, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul qitalun fihi kabir." Katakanlah bahwasanya berperang di dalam bulan haram itu merupakan urusan yang besar. Ya, artinya dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan di ayat yang sebelumnya ya, di awal surah Al-Baqarah ya, kita membaca bahwasanya bukan di awal ya, kalau salah di ayat 190-an itu yang kemarin ya, kita membaca bahwasanya kita memang seperti larangan berperang di Masjidil Haram itu kalau kita memulai, tapi kalau kita yang diserang duluan dalam rangka membela maka ini boleh. Begitupun larangan berperang di bulan haram ini kalau sifatnya kita yang duluan melakukan serangan. Tapi kalau kita melakukan pertahanan, maka ini jelas boleh. Nah, apa hubungannya? Ya, hubungannya adalah ini membicarakan masalah urutan ya. Jadi kalau diurutkan, memang berperang di bulan haram itu ya merupakan salah satu larangan. Akan tetapi apa yang kalian lakukan wahai orang kafir dengan mencegah orang masuk Islam, mencegah orang untuk salam Masjidil Haram, bahkan kalian mengusir Rasul dan para sahabatnya, itu jauh lebih buruk lagi daripada masalah peperangan itu sendiri. Jadi konteks ayat ini membandingkan tingkat keparahan gitu ya, dari berperang di bulan haram, kemudian dibandingkan dengan tindakan orang kafir Quraisy, mereka mengusir kaum muslimin, ya,
mencegah orang Islam dari sholat Masjidil Haram dan seterusnya. Baik, mungkin sampai sini pembahasan kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.